was afraid to come out of the locker. She wasn't nervous as she could. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung maupun melalui perantara. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, hanya memenuhi dana jangka pendek. Yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada suatu pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada fungsi serta manfaat keberadaan pasar uang. Yang pertama, bagi perusahaan yang membutuhkan sejumlah dana untuk ekspansi, keberadaan pasar satu ini bisa berfungsi sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua, bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia, pasar uang bisa menjadi fasilitator dan mediator dalam menyalurkan pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, tempat perdagangan surat-surat berharga dengan jangka waktu pendek. Dan yang terakhir, keempat, sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat lokal sekaligus menjadi alat untuk menawarkan investasi berupa surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu ada instrumen-instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang pertama yaitu ada treasury bills atau T-bills. Treasury bills sendiri adalah sarana investasi yang memungkinkan investor meminjamkan uang kepada pemerintah. Sebagai imbalannya, investor mendapatkan pendapatan bunga tetap. Lalu yang kedua yaitu ada commercial paper atau surat berharga. Commercial paper sendiri yaitu sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Yang ketiga ada sertifikat deposito atau sertifikat deposito ini adalah produk investasi yang dikeluarkan oleh bank sebagai bentuk pemberian premi suku bunga sekaligus bukti bagi nasabah karena telah menyimpan depositnya dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Deposito Bank Indonesia atau SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI atau Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar bank. Yang kelima yaitu ada surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang sendiri yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan atau disebut tanda tangan nasabah. Yang keenam yaitu ada call money. Call money merupakan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Lalu yang terakhir yaitu ada bankers acceptance. Bankers acceptance merupakan instrumen pasar uang sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri seperti ekspor atau impor. Lalu berikutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan pasar uang. Yang pertama saya akan menjelaskan dahulu apa itu kelebihan pasar uang. Kelebihannya yaitu sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahannya pasar uang. Jadi yang pertama kelemahannya yaitu ada risiko pasar. Risiko pasar sendiri yaitu suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Yang kedua yaitu ada risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar yaitu risiko perusahaan karena tidak mampu memenuhi janji yang telah ditetapkan, yaitu tidak mampu membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Yang ketiga yaitu ada risiko inflasi. Risiko inflasi sendiri merupakan risiko di mana inflasi yang tidak diantisipasi akan mengurangi nilai suatu aset atau aliran pendapatan. Yang keempat yaitu ada risiko valuta asing. Risiko valuta asing sendiri merupakan salah satu risiko terbesar yang dihadapi perusahaan dalam aktivitasnya di perdagangan internasional. Lalu slide selanjutnya ada pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas disebut bursa efek.
Lalu slide berikutnya, ciri-ciri pasar modal. Ada 5 ciri-ciri pasar modal, yaitu yang pertama, produk yang diperjualbelikan adalah surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen utang lainnya. Yang kedua, berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, nilai investasi bergantung pada ekspansi ekonomi. Lalu ciri-ciri yang keempat, menggunakan perantara seperti pialang, penjamin emisi, dan tempat penyimpanan. Ciri-ciri yang kelima ialah capital market umumnya mengacu pada wilayah tertentu. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang selanjutnya, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Instrumen pasar modal: 1. Saham biasa, 2. Saham preferen, 4. Obligasi, 5. Reksadana, dan 6. Ada instrumen derivatif. Kelebihan dan kelemahan pasar modal. Kelebihan pasar modal: 1. Sumber pendanaan bagi perusahaan, 2. Indikator perkembangan ekonomi suatu negara, 3. Sarana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kekurangan pasar modal: 1. Belum menyentuh segala lapisan masyarakat. 2. Ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh kepada harga saham. Yang ketiga, tidak seluruh investasi berujung sama. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Perbedaannya jangka waktu untuk pasar uang jangka pendek dan pasar modal jangka panjang. Perbedaan produk, sertifikat deposito, tabungan, SBI, convertible paper itu untuk pasar uang. Pasar modal, obligasi, reksadana, dan saham. Perbedaan resiko dan keuntungan. Pasar uang resikonya rendah dengan return yang rendah. Untuk pasar modal resikonya tinggi dengan return yang tinggi. Otoritas tertinggi pasar uang bank sentral yaitu Bank Indonesia. Pasar modal Departemen Keuangan. Hasilnya pasar uang bunga, pasar modal dividen dan kapital gain, instrumen SBI dan surat berharga pasar uang untuk pasar modal. Pasar modal, saham, obligasi dan surat berharga, warrant, option, right issue. Kebutuhan tempat. Pasar modal tidak butuh karena terjadi antar bank. Pasar modal butuh terjadi di bursa efek. Persamaan pasar uang dan pasar modal sama-sama bagian dari pasar finansial atau pasar pendanaan karena pasar uang sendiri muncul karena banyak bank yang membutuhkan likuiditas kemudian menjual instrumen pasar ke bank lain, baik bank konvensional atau juga bank syariah. Sedangkan pasar modal adanya penjualan saham, obligasi dan sebagainya. Menjalankan suatu fungsi yang sama yaitu menjembatani pihak surplus dan defisit yang memiliki banyak peluang investasi. Selanjutnya, produk pasar uang dan produk pasar modal ini relatif sama berupa surat berharga.